Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita beragam nikmat dan karunia di atas taufik, sehingga kita dimudahkan untuk kembali hadir di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba', dan insyaallah ini adalah kaidah yang keempat dari 4 kaidah berkaitan tentang cara kita memahami agama ini. Di kaidah yang terakhir ini, muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dan membandingkan kondisi kesyirikan di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa perintah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah untuk mengesakannya di dalam ibadah. Sebaliknya, larangan yang paling utama adalah larangan dari mempersekutukannya dalam ibadah. Sehingga larangan ini adalah isi peringatan yang disampaikan oleh para rasul sebelumnya. Sehingga kesyirikan yang terjadi di tengah Rasulullah SAW, di masa Nabi SAW, itu pun diberikan peringatan terhadapnya, diluruskan dan diarahkan kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin jauh suatu zaman dari Nabi SAW, maka kondisinya akan semakin buruk. Tidak ada satu zaman yang akan lebih baik. Karena tinggal jika ada orang yang mengklaim bahwa zaman sekarang lebih baik, berarti patokannya dalam urusan apa? Adapun dalam urusan agama, ketika suatu zaman itu semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, maka kondisinya itu justru akan semakin buruk secara umum. Namun dakwah itu, ajaran agama Islam itu akan tetap nampak, akan tetap menang, dan Allah Ta'ala menjaganya. Namun kondisi umatnya semakin. Itu pula yang nampak pada kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Sehingga mu'alif menyebutkannya di dalam kaidah keempat ini. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, anna musyriki zamani, sungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang. Nah, ini yang dimaksud adalah zamannya mu'alif, ya, saat ditulisnya kitab ini. Apalagi di zaman sekarang lebih parah lagi. Beliau mengatakan
anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Mereka lebih parah kesyirikannya daripada zaman-zaman yang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Nah, ini adalah poin pertama. Kenapa kemusyrikan di zaman sekarang lebih buruk daripada di zaman terdahulu? Di zaman dahulu, orang-orang itu berbuat syirik dalam kondisi sulit. Afwan, dalam kondisi senang. Sebaliknya ketika dalam kondisi sulit, mereka ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW itu justru mereka berbuat syiriknya saat kondisi senang. Kalau sulit mereka ingat kepada Allah. Ya. Dalilnya ya, kemudian wa yukhlisuna fi syiddah, namun mereka kemudian mengikhlaskan ibadah saat kondisi sulit. Wa musyriku zamanina, sementara orang-orang yang musyrik di zaman kita sekarang, syirkuhum daimun fir raha wasyiddah. Syirik mereka terus berlangsung baik dalam keadaan senang maupun sulit. Jadi kalau zaman dulu hanya saat senang saja berbuat syirik, tapi ketika dalam kondisi sulit mereka ingat kepada Allah Ta'ala, beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Nah, zaman sekarang lagi senang, lagi sulit, syiriknya tetap tidak berhenti. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ya, tatkala mereka naik ke kapal, ke atas kapal, maka mereka menyeru, berdoa kepada Allah, ya, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ketika naik kapal dan kapalnya ini rombang-ambing di lautan, ada badai dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah mereka tidak akan selamat, saat itu mereka berdoa kepada Allah, ikhlas berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah saat sulit. Ingat ke Allah. Lalu falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka ke daratan, selamat kembali sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya. Ini dalil yang menegaskan bahwa kondisi syirik yang terjadi di zaman sekarang lebih buruk dari sisi itu. Nggak pilih-pilih kondisi, mau senang mau sulit syirik gitu. Kalau zaman dulu saya sebut mending syirik, tapi artinya parahnya nggak lebih parah dari zaman sekarang gitu. Jadi ketika senang baru berbuat syirik, lupa lagi dengan Allah. Tapi kalau lagi diberikan kesulitan, ingat kepada Allah, berdoa dengan khusyuk kepada Allah, memohon kepada Allah. Zaman sekarang ya kita dapati lagi senang, ibadah lupa. Ya. Lagi sulit misalnya kalau di dunia dagang misalnya, di pasar lah, lagi rame lupa, lagi sepi datangnya bukan kepada Allah, cari pengasihan, jimat. Jadi nggak ada
nggak ada yang mendingnya gitu. Saat sulit begitu berbuat syirik. Saat diberikan kemudahan, dibukakan rizki dari usahanya, lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, ini poin yang pertama, di mana zaman kita sekarang syirik itu lebih parah daripada zaman terdahulu. Itu sebabnya ya, yang pertama. Ya. Kemudian sebab yang kedua, pada zaman dahulu syirik itu ya, yang mereka lakukan, syirik itu hanya terjadi pada syirik uluhiyah. Tapi pada syirik, pada tauhid rububiyah mereka mengakui. Zaman dulu ya. Jadi kalau ibadah mereka memang mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Tapi kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Mereka mengesahkan Allah dari sisi rububiyah. Tapi pas diajak ibadah, syirik. Zaman sekarang, di rububiyah nakeneh. Sudah syirik. Sampai muncul anggapan, ada pihak lain yang bisa ikut mengatur alam ini. Kalau nggak melakukan ritual ini, cilaka gitu. Bisa memberikan madarat. Kalau tidak menyembelih lalu dijadikan sesajian, maka akan mendatangkan kebinasaan, menjauhkan dari manfaat. Berarti sejak rububiyahnya di zaman sekarang itu sudah rusak. Kalau zaman dulu ketika ditanya siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka mengatakan. Tapi ketika diajak ibadah mereka tidak mau. Jadi syirik zaman dulu itu hanya pada sisi uluhiyah. Rububiyahnya mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Nah, di zaman sekarang tauhid itu sudah terjadi ya, pada sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya yang kita temui di zaman sekarang. Bagaimana ada muncul keyakinan ada dewi, bukan sembarang dewi ya, dewi yang khusus yang berjasa untuk menyuburkan tanaman ya, pesawahan, hasil pertanian. Dikenal dengan Dewi Sri. Keyakinan ini yang berarti ya sudah jatuh pada syirik dari rububiyah. Meyakini ada yang bisa mengatur alam ini selain Allah. Terjadi di zaman sekarang. Ada lagi di kita mah banyak ya, tokoh-tokoh namanya. Nyi Roro Kidul. Ya. Nyi Roro Kidul. Penguasa, nah lihat ya, yang menguasai pantai selatan gitu, pantai selatan ya. Artinya apakah Allah memberikan sebagian kekuasaannya kepada Nyi Roro Kidul atau apa ini maksudnya? Dengan meyakini bahwa ada yang berkuasa selain Allah saja dari sisi rububiyah, ya sudah berbuat syirik. Itu zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada.
Ketika dikatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Baru ketika diajak ibadah mereka nggak mau. Berarti syiriknya dari sisi uluhiyah. Zaman sekarang mah diborong, rububiyahnya juga rusak. Ditambah lagi diiringi dengan ibadah, memberikan sesaji kepada penguasa laut seperti itu ya. Lalu setelah panen ya dibalut dengan kebudayaan bersyukurnya kepada siapa? Kepada Dewi Sri, bukan kepada Allah, dengan cara-cara yang tidak disyariatkan pula. Ya ini udah dari sisi rububiyahnya rusak, uluhiyahnya juga demikian. Makanya di poin yang kedua ini, praktek-prakteknya banyak. Di zaman sekarang banyak. Tentu mungkin ya yang sering disinggung juga ya di daerah kita karena terkenal lewat tanjakan Emen katanya harus buang apa? Rokok. Untungnya atau rokoknya? Untung. Koreknya. Ya, dengan keyakinan ya itu akan menyelamatkannya. Kalau tidak akan membuatnya celaka. Ini keyakinan ya. Nah, berarti meyakini bahwa ada pihak selain Allah yang bisa memberikannya manfaat dan menolaknya dari mudarat. Atau sekedar minimal bunyiin klakson. Ada pernah dengar bunyiin klakson? Gak ada siapa-siapa, gak ada yang nyebrang, gak ada apa gitu. Kenapa bunyiin klakson? Punten eta teh. Kalau nggak gitu kenapa? Nah, jadi kan pengen nanya ya, kalau nggak mencet kumaha? Bisi celaka, bisi. Nah, nggak mungkin aktivitas dan perbuatan seperti ini muncul dari seorang, melainkan itu didasari dengan minimalnya ketakutan atau harapan. Sementara takut dan harap kita itu hanya untuk nyari ada sesuatu yang hisi, yang nampak, wajar, namanya kan takut tabi'i ya. Tapi ya ini kan kelihatan enggak, hanya karena mendengar cerita-cerita gitu. Jadi ikut-ikutan percaya, bahkan sampai meyakini. Kemarin juga temen nggak bunyiin klakson atau nggak lempar rokok teh jatuh sana gitu. Jadi dikait-kaitkan. Akhirnya jadi percaya. Nah ini contoh-contoh yang dan praktiknya banyak. Antum mungkin juga pernah dengar kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya seperti perbuatan yang ringan. Ucapan seperti kalau bukan karenamu. Ya, kalau bukan karenamu. Ini kalau diyakini, nah ini termasuk kesyirikan. Syirik dari sisi rububiyah. Untung supirna hebat, lupa mengakui bahwa ia tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Keselamatannya ia sandarkan kepada sebab, sehingga kemudian hatinya bergantung kepada sebab. Angkema kami berangkat di supirna kudu nu eta deui. Nah, lihat ya. Kalau ingin sehat, berobatnya ke dokter fulan. Nih minum obat ini pasti sembuh. Nah,
Lihat ya, ucapan-ucapan seperti ini bisa dengan tidak terkontrol keluar dari lisan-lisan kita jika kita tidak mendasari diri dengan tauhid. Dan ternyata setelah dikupas ucapan-ucapan semisal perbuatan-perbuatan yang kelihatannya remeh, masa ngomong gitu aja gitu, salah ya. Ucapan itu dilihat apakah ia ucapkan atas dasar ilmu atau tidak, kan begitu. Apakah ia mengucapkannya tahu maksudnya atau tidak, tahu konsekuensinya atau tidak. Karena di antara turunan kaidah dari hadis Nabi SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut," itu bukan hanya sekedar mengatakan perkataan yang baik saja, tapi juga mempertimbangkan dampaknya. Apakah dampaknya baik atau tidak? Termasuk tadi, kalau kita ngobrol kayak gitu itu apakah termasuk kesyirikan atau tidak? Dan tidak ada yang tahu bahwa itu dampaknya buruk kecuali dengan belajar. Yang orang awam yang tidak belajar ya biasa aja ngobrol. Yang damang mah kaditu gerak. Nah, seolah-olah yang menyembuhkannya dokter itu, obat itu. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Itu yang kedua ya. Kenapa syirik di zaman kita sekarang itu lebih parah daripada zaman dulu? Syirik yang ketiga ya. Syirik zaman sekarang lebih parah karena pelaku kesyirikan itu nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih sesembahan. Ya. Kalau zaman dulu orang-orang musyrik itu menyembah orang soleh. Zaman Nabi Nuh, orang-orang soleh yang diagungkan awalnya, dibuatkan patungnya, lambat laun akhirnya disembah. Tapi orang soleh. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Itu orang-orang yang mulia. Zaman sekarang mah nusoleh, nusalah gitu. Bagaimana seseorang bisa beribadah kepada misalnya dukun, ya, salat juga tidak, melakukan ibadah kepada Allah juga tidak, tapi menjadikannya pihak yang bisa memberikan apa yang tidak Allah Ta'ala berikan. Sudah tidak pilih-pilih lagi. Ini lebih parah daripada kondisi di zaman, bukan hanya dari sisi kesolehan, bukan hanya dari sisi ketakwaan, tapi juga ya bahkan pada perkara-perkara yang tidak ada wujudnya, ya, tidak ada manfaat. Bagaimana mungkin pohon itu dianggap keramat padahal ada yang nanam. Lalu batu dibuat menjadi cincin, dan ketika dipakai cincinnya ini diyakini memberinya banyak manfaat. Padahal dia sendiri yang mengukirnya, mencari batangnya. Kalau yang zaman dulu tidak. Mereka beribadah kepada
orang-orang soleh, dan itu sudah parah. Zaman sekarang lebih parah. Kayak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang keempat ini mengingatkan lagi kepada kita semua pentingnya ilmu. Kenapa kondisi zaman sekarang syirik zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dahulu? Karena tadi semakin jauh suatu zaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia semakin buruk dari sisi ia akan jauh dari sumber ilmu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim itu adalah generasi terbaik karena dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Dan itu pun tidak bebas dari ancaman kesyirikan. Bagaimana kemarin juga ya, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu minta ditunjukkan pohon bidara yang bisa memberikan keberkahan untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Sahabat. Makanya potensi syirik itu besar. Di zaman sahabat saja sampai demikian besarnya sehingga Rasulullah SAW meresponnya dengan ucapan Allahu Akbar. Ketika para sahabat meminta seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena urusan ini adalah bukan urusan kecil. Lalu Rasulullah SAW menyamakan permintaan mereka seperti permintaan umatnya Nabi Musa, yang mereka meminta kepada Nabi Musa agar membuatkan sesembahan, sebagaimana orang-orang musyrik pun punya sesembahan. Lihat. Dan tidaklah tadi ya, ucapan tersebut, perbuatan tersebut muncul kecuali karena ketidaktahuan dan kebodohan. Mereka baru masuk Islam gitu ya, dan masih terbiasa dengan budaya-budaya jahiliyah. Kalau mereka punya, kenapa kita enggak? Kan gitu ya. Kalau mereka punya hari raya, perayaan, kenapa kita enggak buat? Nah, dorongan-dorongan seperti ini ya muncul karena kurangnya ilmu. Maka agar kita bisa membedakan mana yang termasuk kesyirikan sehingga kita bisa menghindarinya, maka kita butuh ilmu. Di zaman sekarang banyak orang juga berdoa kepada penghuni kubur, berdoa dan meminta kepada wali-wali mereka, lupa untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan fakta-fakta ini membuat kita semakin yakin tentang bahaya dan ancaman kesyirikan. Makanya perkara-perkara yang mungkin kita anggap remeh di dalam agama itu bisa menyebabkan bahaya yang besar. Ya, kayak tadi ya, orang yang tidak tahu ya ngucapin ucapan-ucapan seperti itu sepertinya biasa aja.
kalau bukan karenamu, jika engkau menghendaki, atau bersumpah demi engkau gitu. Bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Meskipun syiriknya adalah syirik dalam ucapan. Mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Wahai bintang hujan gitu. Nah, kecuali kalau memang berdasarkan pengetahuan dan penelitian, itu boleh. Tapi kalau mengaitkan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang tertentu, maka itu pun bisa termasuk kesyirikan. Maka ucapan-ucapan yang ringan di lisan, namun ternyata berbahaya terhadap akidah kita, itu sangat banyak sekali prakteknya di zaman sekarang. Orang-orang yang percaya kepada ramalan-ramalan ini bisa jatuh ke dalam bahaya tersebut. Bahaya yang lebih parah daripada yang terjadi di zaman dulu dalam hal syirik. Oleh karenanya, keutamaan seorang yang berilmu adalah seperti penerang di tengah umat. Betapapun umat itu jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama masih ada yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita ikut dengan mereka, mengikuti mereka, maka ini merupakan cara yang paling mudah bagi kita untuk terhindar dari bahaya dan potensi kesyirikan tadi. Masalahnya, orang awam di zaman sekarang itu jadi bingung mana yang mesti diikuti. Maka patokannya adalah selama seseorang itu mengikuti Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih, itulah yang kita ikuti. Kita ikuti karena sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kaidah yang keempat ini, muallif pun mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan utama kita adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik dalam kondisi senang maupun susah. Inilah ciri orang-orang yang bertauhid. Kalau orang yang musyrik di zaman dulu hanya di saat senang saja. Zaman sekarang saat senang dan sedih berbuat syirik. Nah, justru sebaliknya, kita dituntut agar saat senang maupun sulit tetap mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam ibadah. Begitu pula dalam asma wa sifat. Makanya dalam asma wa sifat pun banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang lebih parah lagi, mereka
mendasarinya, ya, dan mereka menyimpang di atas ilmu. Mereka sudah tahu itu adalah kesalahan. Tapi kalau ditinggalkan, lebar kalau di tengah. Seorang yang sudah tahu tentang bahwa misalnya tadi berdoa kepada penghuni kubur itu kesyirikan, ya. Tapi lebar nanti nggak ada lagi yang datang ke sini. Mau dagang kembang mau laku, travel tidak laku, terus ya kuncennya nggak dapat penghasilan. Jadi kalau padahal tahu misalnya kuncinya sudah belajar, saya tinggalkan kayak nggak ada penerus yang lebar, aset gitu. Nah ini yang terkadang juga salah satu faktor di mana kesyirikan ini terus bertahan karena sudah dikaitkan dengan dunia. Bahkan para dukun ini memenjara pasien-pasiennya. Ini pasien yang sehat oke pasti balik lagi. Dan manusianya tidak akan merasa puas. Dagang yang membeli jimat-jimat tertentu misalnya diberi jimat dan Allah Ta'ala uji, ya, diberikan istidraj. Sudah beli jimatnya benar senang laku ramai dagang, udah pasti balik lagi pengen lebih banyak lagi, padahal sudah berhasil, nggak bakal berhenti karena mentalnya sudah dikaitkan kepada dunia. Makanya perbuatan-perbuatan syirik ini akhirnya tetap lestari apalagi dibalut dengan kebutuhan dunia. Sekarang berlindung di balik budaya. Maka nggak ada akan ketemu ya, urusan budaya dengan agama karena beda. Ya. Tinggal ditanya saja, kalau urusan ibadah kan kita mengharapkan pahala gitu. Kalau budaya mah kan hanya melestarikan saja. Tapi mengakunya ini kan budaya, tapi kamu meyakini ini dapat pahala atau tidak? Yakin, nah, ibadah itu. Artinya kalau kamu melakukan ini kamu akan selamat atau celaka? Yakin, berarti ibadah. Budaya mah nggak ada kaitan dengan itu. Kebiasaan nggak ada kaitannya dengan harap, dengan takut. Ibadah itu didasari dengan kecintaan, lalu harap dan takut menjadi dua sayap. Ya, kalau sesuatu yang dianggap sebagai budaya itu ternyata tujuannya adalah dibaliknya ada harapan atau rasa takut, ini sudah ibadah. Minimal ia sudah menghinakan diri kepadanya, gitu ya. mengagungkan sesuatu yang tidak layak untuk diagungkan. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan kita semua. Maka 3 poin tadi itulah diantara faktor yang menyebabkan syirik di zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman terdahulu. Kalau zaman dulu tadi yang pertama ya, syiriknya itu hanya saat senang saja, kalau saat sulit
mereka beribadah dan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Zaman sekarang mau senang, mau sholat sulit, syirik. Ini lebih parah. Lalu yang kedua, syiriknya dalam sisi uluhiyah saja kalau zaman dulu. Kalau sekarang rububiyahnya juga syirik. Ya. Terakhir yang ketiga tadi adalah kalau dulu mah pilih-pilih mau syirik tuh. Pilih-pilih. Orang soleh, kayaknya mah sahawe. Ya. Bahkan pernah ada yang mengatakan bahwa di suatu daerah ada makam yang dibuat, padahal nggak ada mayatnya di dalam. Terus diaku-aku sebagai makam wali, tapi rame. Berarti gundukan tanah saja gitu, rame. Ini nggak ada yang lebih parahnya gitu ya. Kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Dan dengan penjelasan kaidah yang keempat ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid dan juga kesyirikan, serta mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam beragama. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Insyaallah, jika Allah Ta'ala mengizinkan, kita akan beralih kepada kitab selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dan juga kesabaran bagi kita semua untuk terus mempelajari agama ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini saya kita ambil faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.